komplikasi liver cirrhosis atau penyakit hati sirosis lanjut kita bagi dalam dua. Satu adalah akibat gangguan fungsi liver itu sendiri atau akibat daripada jepitan pembuluh darah yang masuk ke dalam liver itu sendiri. Gangguan fungsi liver banyak hal. Satu, gangguan metabolisme daripada empedu, bilirubin. Maka orang itu akan kuning, baik dari mata maupun kulit, termasuk juga buang air kecilnya ada kuning seperti teh. Kedua, ada gangguan daripada metabolisme daripada hormon yang ada. Akibatnya akan timbul pelebaran pembuluh darah di daerah dada, kita sebut spider nevi, pelebaran. Kemudian juga pada laki-laki akan terjadi pembesaran daripada kelenjar air susu. Walaupun sebenarnya laki-laki kan ada payudara tapi tidak membesar kelenjarnya, bahkan testisnya bisa mengecil. Kemudian juga ditambah ada gambaran daripada palmar erythema, jadi merah-merah di sekitar telapak tangan. Kemudian juga akan terjadi gangguan daripada produksi albumin, menyebabkan penumpukan cairan di dalam kaki, perut juga bisa, kemudian bengkak semua. Di samping juga penumpukan cairan di dalam perut akibat jepitan vena porta di dalam perut kita. Nah, yang lain juga gangguan fungsi adalah gangguan daripada pembukuan darah, sehingga kalau pembukuannya terganggu akan terjadi trombosit merendah, kemudian juga akan terjadi gampang berdarah dan juga gampang seperti memar dan sebagainya. Itu gangguan fungsi. Di samping juga ada gangguan daripada obat-obatan yang di metabolisme itu bisa terjadi. Nah, yang kedua adalah gangguan daripada aliran darah ke dalam liver kita terjepit di hati, yang kita sebut dengan portal hipertensi. Jadi semua darah di sekitar perut akan masuk ke liver. Kalau kejepit, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi penumpukan cairan di dalam perut kita, asites turun ke bawah, kemudian juga penjepitan daripada pembuluh darah daripada esofagus, kerongkongan, dan juga lambung, menyebabkan adanya varises esofagus maupun varises daripada lambung. Di samping limpanya akan membesar. Limpa membesar juga akan menambah kerusakan daripada sel darah merah sehingga akan jadi anemia. Nah, lama-lama akan terjadi gangguan sirkulasi di dalam tubuh kita. Ginjal pun bisa terganggu. Kita sebut dengan hepatorenal syndrome. Nah, itulah komplikasi dari liver cirrhosis yang cukup banyak terjadi, yang harusnya dikenali dari awal dan sudah lanjut. Itu akan terjadi secara nyata. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin seputar organ yang penting dalam tubuh kita, semua organ dalam tubuh kita penting. Tapi ada satu organ yang memang dia ini punya peranan yang lumayan penting banget di tubuh kita, yaitu hati. Ada banyak sekali faktor risiko yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kondisi di hati. Salah satunya adalah sirosis hati. Nah, ini katanya adalah terbentuknya jaringan paru. Tapi kalau mungkin Anda baca beberapa literasi atau beberapa artikel, Anda menemukan bahwa sebenarnya hal yang bahasanya cukup lumrah terjadi gitu ya, ketika terjadi jaringan parut di hati ini sendiri. Tapi apa jadinya ketika mungkin jaringan parutnya berlebihan dengan faktor gaya hidup gitu ya, yang sebenarnya bisa dimodifikasi tapinya terus berlanjut sehingga akhirnya ya jaringan parutnya terbentuk semakin banyak dan akhirnya mengganggu fungsi hati itu sendiri dan akhirnya berujung pada diagnosis sirosis hati. Nah, apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar liver. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hendra Nurjadin SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Hendra, apa kabar? Selamat pagi. Dok? Baik, selalu baik Mas Raden. Selalu baik, setiap datang ke Bincang Sehati selalu baik ya Dok ya? Harusnya semoga begitu. Selalu baik terus ya Dok. Amin, terima kasih. Oke Dok, hari ini kita akan membahas satu kondisi di mana orang ada masalah di hatinya gitu ya. Memang kalau kita ngomongin hati perannya sangat penting ya, semua organ tubuh kita penting sih Dok ya gitu ya. Tapi sebelum bahas ngomongin sirosis hati, kita bahas mitos fakta seputar liver ya Dok ya. Oke. Ini beneran fakta atau mitos belaka? Yang pertama Dok, penyakit organ hati itu hanya menyerang orang yang mengonsumsi alkohol dan obat-obatan. Ini kan jadi satu, ya sebenarnya ini bukan anjuran orang untuk konsumsi alkohol ya, karena kalau berlebihan juga akan sangat bahaya. Tapi kalau ngomongin tentang hati, fungsi hati itu sendiri keganggu gak sih untuk mereka yang memang edik banget, ketergantungan banget sama yang namanya ya minuman keras dan lain sebagainya gitu.
fakta sebenarnya, tapi tidak 100% fakta bahwa penyakit liver cirrhosis hanya disebabkan oleh alkohol dan obat-obatan. Ada penyakit lain yang bisa menyebabkan liver cirrhosis. Hanya itu betul fakta. Nah, kenapa alkohol nggak boleh dalam yang ditanya Mas Raden tadi? Penggunaan atau minum alkohol 45 gram per hari untuk wanita dan 60 gram per hari untuk pria itu menyebabkan liver cirrhosis. Ya, sehingga kita harus mengkonsumsi seandainya memang ada satu culture di negara tertentu kan minum alkohol, minumlah secara moderate. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ya. Kita sebut yang social drinker masih oke barangkali ya. Social drinkers ya. Karena gini, kan banyak orang tuh gini Dok, ibarat kata orang kayak makan kacang goreng ya. Itu susah berhentinya ya Dok ya. Jadi once apalagi untuk mereka yang addict ya, udah addict banget sama yang namanya si minuman beralkohol ini sendiri. Nah, tadi kan ada batasnya 45 sampai 60 gram untuk yang cowok, untuk yang cewek 45 gitu ya. Nah, sekarang itu kan banyak banget tuh Dok. Maksudnya orang, oke, yang moderate Dokter Hendra, tapi yang moderate-nya itu kan ada beda-beda minuman, beda-beda kandungannya tuh Dok, persentasenya gitu ya. Ada yang bikin orang benar-benar get drunk atau cuman ya tadi social drinkers aja gitu. Nah, itu gimana tuh, pengaruh nggak sih? Pengaruh banget Mas Raden. Kenapa? Kita tahu misalnya hard drink itu kan umumnya 40% ke atas. Yes. Kemudian ke wine mungkin 15%-an, kalau hanya bir mungkin 6%-an. Kurang lebih tinggal dihitung berapa cc kita perlu minum per kalinya. Per hari maksud saya. Kan seperti itu, kalau misalnya 600 cc untuk bir itu mungkin berarti hampir 2 kali ngeli ya. Itu sekitar 35%, 35 gram maksud saya. Oh, oke. 2 kali. Oke, jadi kita harus pintar ngitung ya, nggak hanya pintar minumnya, tapi ngitung ya, karena itu demi kebaikan seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati bagi Anda yang memang mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Gitu. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Penyakit pada organ hati seperti hepatitis menular lewat transfusi darah. Nah kan transfusi darah ini kan kalau ya kita sebagai orang umum kan pasti prosesnya kan sangat detail sekali ya, maksudnya diawasi oleh tenaga yang terlatih, tenaga medis. Nah kalau akhirnya ada case bahwasanya ada loh penularan itu lewat transfusi darah hepatitis, betul nggak sih Dok atau gimana? Mitos saat ini karena kita tahu bahwa PMI pun akan mencek semua darah yang akan ditransfusikan dengan baik, ditambah dengan biasanya rumah sakit memberikan double checking. Jadi begitu dari PMI dicek di rumah sakit dilakukan ulang. Double checking itu harusnya menghindarkan penularan melalui transfusi, kecuali mungkin dulu-dulu di mana mungkin pemeriksaannya tidak baik dan sebagainya bisa terjadi. Kedua juga kita ingat bahwa penularan hepatitis B bukan hanya transfusi. Semua yang berdarah-darah bisa menyebabkan penularan. Hubungan seksual. Simpel-simpel juga kalau kita hati-hati nih. Shaving dengan yang tidak jelas dari mana. Kan kita nggak tuh bekas dipakai siapa tuh. Cukuran itu. Nah, hati-hati. Jadi hati-hati kalau kita shaving di luar, pastikan bahwa itu silat yang digunakan adalah bersih dan baru. Karena itu bisa menularkan. Kita nggak pernah tahu. Cukur-cukur tahu-tahu apalagi pisau yang bekas siapa sebelumnya kan nggak jelas, nggak pernah disterilisasi. Jadi hati-hati. Semua tindakan yang berdarah-darah hati-hati. Lecet termasuk berdarah ya. Jadi hati-hati. Jadi bukan hanya transfusi darah. Seperti itu. Jadi serem Dok mau cukur rambut saya Dok. Hati-hati. Sendiri mesti pakai alat sendiri. Semua yang menyebabkan perdarahan, bawalah alat yang sifatnya pribadi. Semua. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang mau melakukan apapun yang kemungkinan lecet, jangan gunakan alat-alat yang sifatnya umum. Bawa nenteng alat sendiri yang sifatnya pribadi. Saya malah kepikiran gini Dok, mungkin salah ya. Jadi pikiran saya tuh transfusi darah ya ada in ada out gitu, dalam artinya kayak ada injeksi gitu sehingga memasukkan transfusi kan, maksudnya ada memasukkan. Hanya sekadar kayak shaving yang notabene kayak nggak ada in outnya, cuman kegesek gitu aja itu bisa berpengaruh. Betul, karena pisau cukurnya bekas siapa sebelumnya, kan cuma dilap doang nih. Habis cukur seseorang, ya kalau dilap juga sih. Jadi belum tuh steril, tuh hati-hati. Ya saya tidak indikan semua yang suka mencukur di luar, tapi hati-hati, pastikan bahwa kita mau mencukur di luar, bawa barang sendiri untuk dicukurkan oleh orang lain. Seperti itu. Pak, dicukur pakai alat saya. Betul. Gitu ya. Karena transfusi sekarang harusnya lebih
lebih teliti karena pasti PMI pun melakukan screening yang tepat, baik yang mendonor maupun pada saat mau dikeluarkan dari PMI dan kemudian masuk ke rumah sakit akan dicek ulang oleh rumah sakit. Harusnya minimum misalnya. Jadi intinya gini, memang betul bisa ditularkan lewat transfusi. Tapi kalau kita ngomong transfusi darah dalam konteks yang formal, resmi, melalui PMI dari rumah sakit, harusnya tidak bakal terjadi karena akan ada double bahkan mungkin triple check gitu ya dok ya. Memang betul lewat transfusi, tapi semuanya bisa diminimalkan risiko ketika sudah masuk ke PMI dan juga rumah sakit. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Penyakit kanker hati lebih sering terjadi pada lansia. Lansia ini kayak masuk satu kategori yang banyak jadi diklaim banyak orang ya dok ya. Kayak rentan banget, kayak semua penyakit kayaknya semua lansia ada ya. Yang entah metabolik, kardiovaskular dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin seputar kanker hati, lebih sering nggak sih prevalensinya terjadi pada lansia atau any range of usia orang itu juga bisa gitu? Sebagian itu fakta, sebagian besar lansia. Kenapa? Proses kerusakan hati menjadikan jaringan parut hati butuh waktu lama, tahunan bahkan puluhan tahun. Apalagi sampai cirrhosis, itu ada terminal disease daripada liver, chronic liver disease butuh waktu puluhan tahun, bisa 20-30 tahun. Lama sekali. Ya, kecuali mungkin ada faktor genetik lain pada bayi-bayi baru lahir, mungkin kongenital, di mana kerusakan daripada liver terjadi karena autoimun dan sebagainya, termasuk kelainan daripada pembentukan hati atau jaringan hati pada awalnya mungkin bisa terjadi. Misal pada bayi-bayi yang atresia biliar. Jadi saluran bilirubinnya itu tidak terbentuk sempurna, itu cepat jadi sirosis pada usia-usia kecil bisa. Tapi umumnya adalah lansia 40, 50, 60 tahun. Karena butuh waktu puluhan tahun menyebabkan hati itu rusak. Oh, kalau saya pikir kenapa lansia karena ya mungkin karena proses agingnya, penuaannya mungkin sedikit banyak pengaruh tapi itu udah berlangsung sampai 20 bahkan 30 tahun sebelumnya. Contoh hepatitis B atau C menjadikan cirrhosis butuh waktu sekitar 20 tahunan. 15-20 tahun tergantung apakah aktif atau tidak virusnya. Jadi cukup lama karena ini penyakit yang kronik sifatnya. Berlaku nggak sih dok? Misal kayak orang-orang oke lah kongenital memang dari lahir ya, gitu. Tapi kalau misal dari muda udah ya tadi kayak kita bahas ngomong minuman keras dan sebagainya dengan gaya hidup seperti itu sehingga akhirnya ditumpuk-numpuk mungkin di masa muda kan ngerasa pas lansia kena gitu. Betul, karena fungsi hati kan punya daya regenerasi sebetulnya. Tapi makin lama jaringan parut terbentuk, makin banyak terbentuk hati. Sel hati yang normal akan kesulitan untuk melakukan repair atau regenerasi dari sel hati yang lainnya. Karena makin lama makin tersingkirkan oleh jaringan parut yang terjadi pada liver itu sendiri. Dampaknya ada tahunan, karena hati itu juga organ yang penting dan punya kemampuan merepair dirinya sendiri. Akan tetapi kan kemampuan itu akan menurun seiring dengan bertambahnya banyak jaringan parut yang terbentuk akibat proses-proses di dalam hati yang merusak. Hati bisa kembali meregenerasi, tapi kalau dipapar dengan kerusakan-kerusakan hati terus-menerus hati juga bisa kalah ya. Betul. Ini dalam banget artinya ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok ya. Kerusakan pada organ hati akan berpengaruh pada organ lainnya. Nah itu kan sifatnya kalau itu ibarat orang bilangnya itu nyebar gitu ya. Karena kan mungkin hati itu ya organ yang tidak berdiri sendiri, tapi dia bisa connect ke sana, connect ke sini dan lain sebagainya. Kalau terjadi kerusakan di hati bisa nggak sih nyebar ke organ atau berpengaruh ke organ yang lain dok? Bisa, itu adalah fakta. Jadi kerusakan hati yang sudah dalam arti kata jaringan parut yang banyak kan kita tahu bahwa hati juga akan menampung cairan darah dari sekitar perut kita. Nah, kalau hati sudah mengeras, aliran darah ke organ hati kan akan terbendung, karena terjepit. Nah, dampaknya mana-mana, termasuk juga beberapa kaitan dengan metabolisme atau fungsi hati itu sendiri. Itu akan menyebabkan gangguan di organ lain, bisa ke ginjal, kita sebut dengan hepatorenal syndrome, bisa juga ke organ saluran pencernaan kita di mana pembuluh darah kejepit menjadikan varises di dalam dalam saluran cerna kita bisa. Jadi bisa kena yang lain. Umumnya sudah stadium lanjut daripada liver cirrhosis. Itu biasanya yang paling mungkin dong nggak ngerti ya, maksudnya ada datanya atau enggak, yang paling banyak berdampak gitu ya ketika organ hati ini mengalami gangguan itu biasanya di organ apa? Apakah karena organ yang benar-benar satu jalur sama dia atau gimana tuh dok? Umumnya yang satu jalur dulu sih, karena pembuluh darah yang masuk ke dalam liver kan bisa terjepit dalam hati. Paling sering ada esophageal varices, pendarahan di saluran cerna kita bagian atas atau di dalam lambung. Nah, kalau kerusakan ke ginjal akibat daripada kerusakan hati biasanya yang pada terminal disease, kita sebutnya hepatorenal. Jadi orang udah cirrhosis berat, di mana gangguan daripada sirkulasi cairan dalam tubuh kita terganggu juga, ginjal akan berdampak.
Kita sebut hepatorenal. Sudah itu terjadi, umumnya sih udah stadium akhir yang akan sulit sekali dilakukan recovery. Aduh. Itu hepatorenal syndrome itu cepat, mortality cukup tinggi. Oh, Ya. mortality rate-nya. Aduh, serem. Jadi 2 organ penting terjadi kerusakan dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan lagi. Ya. Serem banget ya, Dok. Semoga nggak terjadi, Dok. Oke, kita lihat yang terakhir, Dok. Kerusakan organ hati akibat sirosis itu nggak bakal bisa disembuhin. Nah, serem ya, Dok, ada penyakit udah divonis bahwa ya ini penyakitnya pasti nggak sembuh nih. Itu gimana, Dok? Betul, itu adalah fakta. Fakta, Dok. Karena kalau sudah sirosis artinya sudah end stage liver disease. Dia sudah terakhir Ujungnya diapa-apain, ujungnya. Betul, jadi kita kemampuan tubuh untuk merecovery tidak bisa. Sebelum terjadi komplikasi lebih berat, satu-satunya transplantasi hati. Tapi kan Bisa jalan. tadi Dokter Hendra sempat menyebutkan bahwa hati itu bisa regenerate itu. Betul. Reversible ya gitu, bisa kembali. Berarti itu sudah berat banget ya? Ya, sebelum terjadi sirosis mungkin iya, masih tahapan fibrosis. Kan kita tuh kan tahapan jadi liver cirrhosis kan ada tahapannya. Sebelum jadi sirosis bengkrut beneran kan melalui fibrosis. Mulai pengerasan dikit-dikit, fibrosis 1, F2, F3, F4. F4 tuh nggak akan bisa kembali. F2 masih bisa kembali nih, F2, F3 nih. F2 bisa kembali normal. Fibrosis derajat 2 masih bisa. Tapi sudah F4 umumnya akan berlanjut ke arah sirosis. Makin parah, makin terjadi dan suatu saat ya benar-benar sudah gagal hati total kasarnya. Itu nggak bisa akan kembali ke normal lagi. Satu-satunya jalan untuk menyembuhkan ya transplantasi, ganti yang rusak. Kalau sudah belum, kalau memang sudah mengindikasi untuk kandidat untuk liver transplant. Ganti yang rusak berarti ganti semuanya, Dok, kan nggak mungkin gantinya sebagian aja kan? Dicangkuk hati yang baru. Iya, Yang udah lama ditinggalkan, kecuali di hatinya ada sesuatu yang mesti kita buang. Kalau sudah jadi cancer. Kalau belum bisa ditambahkan hati yang baru untuk membantu yang sedang rusak. Oke, semoga tidak terjadi, Dok ya. Serem banget. Itu kan pasti prosesnya panjang dan harusnya orangnya udah ngeh lah ya. Maksudnya dari fibrosis pun mereka harusnya sudah sadar ada sesuatu di tubuhnya dan itu jangan sampai nunggu sirosis. Tapi nggak ngerti nanti itu ada gejalanya atau nggak menuju sirosisnya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903264 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dr. Hendra, kita lanjut lagi. Tadi sedikit banyak sudah dibahas di segmen sebelumnya ya, terkait tentang organ hati, liver ataupun ada sirosisnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk lebih detail lagi, sirosis ini kondisi yang seperti apa? Misalnya kayak orang tahu jaringan parut itu kalau orang awam kan kayak parut apa buat parut kelapa dong gitu. Atau apa? Maksudnya kayak ini kan istilah medis yang mungkin banyak orang ya terminologinya Allah ngerti orang parut. Tapi kan kalau untuk medis sendiri jaringan parut itu seperti apa? Maksudnya kayak kondisi sirosis hati ini yang by definition-nya itu seperti apa sih, Dok? Gini, suatu kerusakan jaringan dalam tubuh kita akan menimbulkan parut-parut itu kayak jaringan yang tidak normal. Kalau seperti kita kena luka bakar kan itu parut. Jadi jaringan kulit kita yang kena luka bakar menyebabkan sesuatu yang nggak normal. Persis seperti itu parut. Yang keras itu bukan agak yang keras betul. Nah, kalau parut terjadi kan fungsi yang normal nggak terjadi. Nah, kerusakan hati yang menahun makin lama makin rusak, makin lama dari berbagai sumber, baik dengan peradangan, inflamasi, apapun termasuk obat-obatan seperti alkohol juga sama, menyebabkan makin lama sel-sel hati yang normal jadi rusak. Rusak akan digantikan jaringan parut. Itu seperti kalau kita luka bakar, kalau gampang kan lihat bedanya luka bakar yang sudah terjadi parut sama yang jaringan normal. Nah seperti itu, lama-lama kan jaringan parut itu tidak berfungsi. Sel-sel hati yang banyak itu lama-lama kan tersingkirkan, kemampuan regenerasi untuk yang normal tidak terjadi lagi. Sampai suatu saat hatinya semua totalnya
jaringan parut semua hatinya. Itu yang terjadi dengan liver cirrhosis. Oh, itu gini loh, kalau kita ya, jadi kalau analoginya kayak kita luka di tangan atau di kaki itu kan muncul jaringan parut yang tadi ya agak mengeras itu yang agak warnanya coklat, yang kadang-kadang suka ngeletek sendiri itu ya dok ya? Itu bukan sih? Nggak ngeletek, Oh, sudah ngeletek. kalau jaringan kayak contoh ada seperti keloid. Oh. Ini jaringan juga, itu nggak akan kembali kan tuh kaku, mengeras dan tidak berfungsi seperti kulit normal. Oh kayak ada skarnya, bekas skarnya. skar, oh, bekas. betul. Oh kayak gitu. Oke, nah itu kan biasanya itu kan hanya di misalnya dok, itu terjadi kan di terjadi di satu titik itu aja gitu ya. Nah berarti kalau tadi dokter Hendra menyebutkan akhirnya menyeluruh terjadi, itu menyeluruh itu lebih banyak karena ininya nyebar ibaratnya, atau karena ya itu terpapar dengan faktor-faktor risiko akhirnya muncul di sini akhirnya seluruh organ hati kena gitu. Penyebab skarnya itu yang belum dihentikan. Jadi proses kerusakan masih berjalan. Ini jadi skar. Karena ini masih jalan ya, suatu proses perusakan hati berbagai hal. Kan banyak penyebab perusakan hati. Terus tidak kita stop, makanya dia akan terus merusak. Ini terjadi, dia merusak terus. Dan itu kasusnya kan kronis, ini lama. Jadi nggak tiba-tiba cirrhosis, enggak. Karena kerusakan itu yang terjadi bertahap, baik perlahan maupun progresif, tergantung daripada penyebabnya. Ditambah kalau kita punya berbagai faktor yang merusak hati, makin cepat proses. Contoh misalnya gini, orang udah jelas peminum alkohol, dia lupa bahwa hati dia ternyata ada kronik hepatitis B atau C. Nah, ada 2 komponen yang merusak bersamaan. Wah, Ditambah juga, ya, maaf nih kalau misalnya kita gemuk banget ya, fatty liver, ada 3 faktor. Ada kronik hepatitis, sudah gemuk, minum alkohol pula, berlebihan. Nah, proses kerusakan makin cepat terjadi. Maka kerusakan hati berapa lama terjadi tergantung faktor penyebab kerusakannya apa dalam tubuh orang ini. Biasanya apa sih dok faktor-faktor yang paling dominan atau paling banyak terjadi ketika orang ini bisa mengalami sirosis hati yang akhirnya kan ini sifatnya kronik ya, berarti orang ini tuh terjadi pengulangan tuh kayaknya faktor risikonya nggak cuma sekali 2 kali kan dok, karena sifatnya kan tahunan gitu. Itu biasanya apa? Penyakit hatinya masih bukan pengulangan, ada tapi tidak disadari untuk diupayakan pengobatan. Dia mungkin nggak tahu. Ini proses berjalan terus. Nah, kita tahu sebuah kerusakan organ itu menimbulkan symptoms, gejala kalau sudah parah. Kalau awal nggak akan gejala apa-apa, inget ya. Makanya kayak semua. enggak kok saya aman-aman aja gitu. Nah, itulah. Merasa sehat tapi tidak buktikan sehat itu yang salah. Jadi Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari apa sih dok? Maksudnya kayak simpel, apakah sekadar minum alkohol aja ya udah kalau gitu berhenti deh gitu alkoholnya. Tapi kan mungkin ada faktor-faktor yang lain. satu mungkin di negara berkembang ada penyakit infeksi atau hepatitis B dan C. Di kita B lebih banyak. C juga ada. Itu ada penyakit infeksi yang ditularkan melalui semua melalui darah. Kedua adalah yang banyak di kita juga adalah sekarang nanti trennya ke arah fatty liver. Fatty liver lama-lama juga bisa menyebabkan kerusakan hati. Alkohol mungkin di kita nggak terlalu, tapi di negara luar yang memang konsumsi alkohol tinggi, itu nomor 1 alkohol. Kedua virus hepatitis B dan C. Fatty liver belakangnya mulai menonjol. Di samping ada penyakit lain metabolik, seperti penyakit-penyakit autoimun, penyakit-penyakit gangguan metabolisme dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan kerusakan hati juga. Tadi dokter menyebut untuk negara-negara di luar Indonesia mungkin yang kayak peminum gitu ya. Peminum. Biasanya negara 4 musim ya dok ya, di mana mungkin dingin sekali mereka suka minum itu berarti risiko nggak itu? Ada risiko, tapi kadang-kadang kita lihat culture negara berbeda, walaupun daerah dingin di daerah Eropa dengan daerah mungkin Asia. Asia itu paling tinggi, di daerah China itu paling tinggi. Karena kadang-kadang daerah tertentu yang konsumsi alkohol juga kadang-kadang tanda kutip nih tidak jelas. Tidak jelas gimana dok? Satu misalnya banyak orang mungkin daerah kita tuak atau mungkin membuat minuman arak sendiri, kan ada beberapa yang membuat arak sendiri tuh. Itu kita nggak tahu kadar alkohol berapa. Jangan-jangan lebih besar daripada vodka barangkali. Jangan-jangan kita nggak pernah tahu, karena nggak pernah dicek. Iya betul sih. Mereka membuat arak sendiri atau minuman sendiri atau tuaksnya ditaruh makin lama kan makin terjadi fermentasi dan alkohol makin tinggi. Kita nggak tahu berapa persen itu. Kok bir kan jelas 6%. Wine dibuat negara-negara Eropa sana mungkin sekitar 15%, 16%, 17%. Udah jelas. Karena udah didikatakan. Ada parameternya ya. Iya. Makan minuman yang lain harganya mungkin 40%-an. Yang dibuat di daerah tertentu yang membuat sendiri itu nggak jelas. Nah itu hati-hati. Dan banyak orang kan memang minum itu kan tergantung culture setempat. Betul. Makanya di daerah Asia, di China, di Taiwan cukup tinggi angka liver cirrhosis dan di samping alkohol juga adalah
infeksi hepatitis B-nya tinggi mereka. Jadi kombinasi faktor resiko itulah yang mempercepat kerusakan liver sehingga kanker liver pun lebih terlihat. Aduh, makanya perbaiki pola hidup supaya lebih sehat gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar sirosis hati. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903264 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, dok, tadi kan kepikiran nih kayak sampai terbentuk sirosis kan berarti udah sifatnya kan lamanya tahunan gitu ya. Tadi dokter Hendra menyebutkan. Berarti kan ada proses panjang nih, prosesnya kronik nih gitu ya. Ya masa sih dia nggak ngerasa gitu ya dok, kayak ada sesuatu di hatinya gitu. Nah itu sebenarnya tahapan menuju sampai akhirnya diagnosis bahwa ini adalah sirosis itu dari awal memang sudah sirosis atau ada fase-fasenya sampai akhirnya bisa disebut sirosis gitu dok? Ada fasenya mas. Kita tahu kerusakan hati kan nggak langsung tiba-tiba rusak semua. Ada tahapannya. Mulai awal mungkin ada proses daripada inflamasi di liver, di hati, apapun penyebabnya. Lama-lama terjadi fibrosis. Fibrosis itu kan suatu kerusakan mulai terjadi. Fibrosis dari F1 kita sebut fibrosis derajat 1, 2 bisa kembali normal. Ketiga bisa iya bisa enggak. Nah, keempat sudah makin fibrosis sudah makin mengeras. 4 itu F4 sudah nggak bisa kembali normal kembali. Tapi mungkin kita bisa cegah F4 jangan sampai terjadi sirosis. Bahkan mungkin menjadi terminal liver disease. Itu mungkin bisa kita cegah. Nah, progresif daripada kerusakan hati akibat penyakit yang kita tahu penyebabnya apa, itu bisa dihentikan. Agar tidak jadi sirosis. Kalau udah sirosis sudah nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Itu adalah penyakit hati terminal, kasarnya begitu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Halo, selamat pagi. Ya, ini dengan Ibu Acu di Lampung. Ibu siapa bu? Ibu Acu. Ibu Acil. Acu. Apa? Ya, Acu. Acu. Oh, Acu. Oh, Ibu Acu di Lampung ya. Ini kampung halaman saya nih, Ibu Acu. Oke, Ibu Acu di Lampung mau tanya apa ini ke Dokter Hendra? Silakan. Mau nanya sama Pak Dokter. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bu Aci. Ya, di keluarga kami ini ada yang kena sakit hepatitis B. Jadi mau saya tanyakan itu dari bayi yang belum kena maksudnya. Itu dari bayi itu sampai dewasa itu berapa kali imunisasi ya Pak? Soalnya dari bayi kan sudah, terus diulang-ulang berapa kali gitu, sampai dewasa, sampai seumur hidup gitu. Sama Pentirever ini apakah bisa diobatin ya Pak? Gitu. Yang Pentirever ini ada juga. Oh, berarti ada hepatitis, ada fatty liver, dan pencegahannya mungkin ya dok ya. Karena keluarganya banyak riwayatnya, jadi dari bayi imunisasinya harusnya seperti apa? Sudah jelas dok? Ada yang ditanyakan ya, sebelum yang kita jawab? Pentirevernya beda. Oh, gimana bu? Enggak kena hepatitis, teman beda gitu. Oh iya, penyakit lain. Yang hepatitis beda. Oh iya gitu. Oke, sudah jelas dok? Baik. Oke, terima kasih Bu Acu yang ada di Lampung. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih banyak ya Pak Dokter. Sama-sama Ibu Acu di Lampung. Sehat selalu ya. Salam untuk keluarga besar di Lampung. Oke, dok gimana ya dok? Mungkin ada riwayat keluarganya kebetulan banyak yang bermasalah di hatinya ya dok ya. Ada fatty liver, ada hepatitis juga. Sehingga mungkin Bu Acu ini agak concern sama keturunan selanjutnya ya. Dari bayi itu sebenarnya bagus ya, ini berarti awareness-nya bagus ya dok ya. Untuk pencegahan preventifnya harus diimunisasi apa aja, cukup sekali, 2 kali atau seumur hidup dan lain sebagainya, gimana tuh? Satu pertama adalah hepatitis B adalah ditularkan, bukan diturunkan. Jadi kalau dia ibunya pengidap hepatitis B harus ditangani pada saat melahirkan bayi, jangan sampai ketularan.
Jadi sehingga bisa dokter kandungan dengan dokter anaknya sudah punya protap bagaimana melahirkan seorang anak dan ibu yang sudah hepatitis. Seandainya itu terjadi dan katakanlah tidak diketahui, tahu-tahu bayinya pun kena. Jadi hati-hati. Jadi bayi-bayi yang lahir dengan ibu yang kena hepatitis B dan pada saat proses persalinan tertular, proses kerusakan hati akan lebih mungkin terjadi sejak awal. Sehingga kemungkinan usia terjadi sirosis lebih mudah. Itu yang pertama. Bisa aware. Kedua, kalau misalnya katakan ibunya bersih, nggak ada hepatitis B, jadi kemungkinan tertular pun kecil barangkali. Tapi mungkin ayahnya atau mungkin sekeluarga yang lainnya ada. Jadi penularan itu kan melalui darah. Jadi hindarkan penggunaan daripada hal-hal yang sifatnya berdarah, seperti sikat gigi. Kita suka lupa nih, sikat gigi kita tahu bersama-sama dalam satu cangkir. Itu kan bulu ketemu bulu. Itu bisa kena. Meskipun kondisi kayak itu kan udah dicuci dok gitu. Tapi apakah cuci itu virusnya hilang semua? Kan enggak ada, nggak tahu kita. Pisahkan semua alat pribadi, cukuran jenggot juga sama. Nah, kedua yang penting nih, semua bayi kan mesti divaksin kalau dia memang tidak terkena. Jadi bayi-bayi ini mesti divaksin. Karena belum terkena toh, divaksin ingat, vaksin itu 3 kali dasar lengkap. Pertama, bulan berikutnya dan bulan ke-6. Dan pastikan habis divaksin, apakah antibodinya terjadi apa enggak. Orang suka lupa, oh bayi saya sudah divaksin. Nah, apakah sudah terbentuk enggak? Karena tidak pasti 100% semua orang divaksin akan terbentuk antibodi. Nah itulah, mesti dicek. Kalau misalnya masih belum muncul antibodi, kita bisa melakukan pengulangan penyuntikan vaksin ulang, booster, ataupun mungkin penyuntikan dasar lengkap 3 kali. Jadi pastikan antibodi terbentuk setelah vaksinasi. Nah, kalau seandainya bayi ini terkena pada awal, harus dimonitor. Karena kita tahu bahwa virus hepatitis kan bisa tidur, kita sebut dengan carrier. Belum tentu bangun, tapi kalau dia sudah aktif, atau bisa aktif, tidur, aktif, tidak aktif, itu kan hilang timbul, kerusakan bisa terjadi. Sehingga mesti kita monitor. Semua orang penderita hepatitis B yang sudah kita ketahui, kita mesti monitor. Kita sebut dengan surveillance chronic hepatitis B tiap 6 bulan untuk memastikan tidak terjadi kerusakan. Karena saat survei kita tahu nih kapan mesti diobati, kapan tidak. Karena tidak semua hepatitis B itu mesti diobati. Ada dasar-dasar pengobatannya. Itu hepatitis B. Jadi diingatkan oleh Ibu Acu bahwa hepatitis B pada keluarga pastikan apakah sudah terbentuk antibodi atau belum. Kalau belum terbentuk antibodi, vaksinasi. Kalau sudah kena hepatitis B, dimonitor. Itu yang pertama hepatitis B. Yang kedua ditanyakan Ibu Acu mengenai fatty liver. Ingat, fatty liver juga ke depan mungkin akan tren kerusakan hati terjadi fatty liver. Kenapa? Tren dong. Kalau program hepatitis B berjalan dengan baik dan semua bayi yang divaksin baik dan menghasilkan antibodi, mestinya kan nggak akan terkena hepatitis B dong harusnya. Betul. Harusnya. Jadi hepatitis B harusnya dengan program ini akan berjalan baik. Kedua, infeksi hepatitis C. Obatnya sudah ada sekarang. 3 bulan 98% akan hilang tuh hepatitis C. Wow, keren. Mestinya nanti B dan C mestinya sudah tidak ada Jadi lagi problem dong ya? harusnya. Kecuali dia bermutasi, kita nggak tahu nih. jangan. Artinya apa yang akan terjadi? Alkohol dan fatty liver. Karena tren orang sekarang kan, apalagi di kita, kuliner dan sebagainya menyebabkan obesitas lah. Cikal bakal ke depannya kalau tidak dikontrol obesitas akan menjadikan fatty liver. Fatty liver terjadi lama-lama menjadikan steatosis hepatitis, lebih pada fatty liver. Akhirnya cirrhosis dan at the end juga kembali akan jadi masalah. Jadi hati-hati ke depan fatty liver jadi tren. Karena hepatitis B kan sudah akan terkontrol. Alkohol orang sudah aware sekarang, minum alkohol kan udah nggak jor-joran kayak dulu barangkali. Jadi hanya tinggal yang mungkin itu tadi. Kecuali penyakit metabolik lainnya. Dan autoimun kita agak sulit dicegahnya. Tapi bisa diobatin kalau kita tahu dari awal. Oh dari awal ya. Tapi itu kayak masalah untuk anak itu sendiri dok. Misal kan harusnya sih banyak ya. Maksudnya ibu hamil tuh sebelum promil tuh mereka ya ada prenatal juga kan. Prenatal care. Ya itu sudah harus diwanti-wanti dari awal tuh bisa di-prevent dari awal nggak sih? Bisa. Karena dokter anak dan dokter kandungan mengingatkan ibu nanti kalau melahirkan dipersiapkan. Bisa dokter anak udah siap begitu bayi dilahirkan. Biasanya lebih banyak ke arah seksual sih. Karena untuk menghindarkan perlukaan jalan lahir pada bayi lahir. Begitu seksual selesai, langsung diberikan imunoglobulin hepatitis B untuk kalau misalnya ada sedikit terkena ada imunologi antibodi yang diberikan secara eksternal. Kemudian langsung divaksin saat itu sehingga diharapkan bayinya akan terhindarkan dari hepatitis B.
Oke, inilah pentingnya untuk ketika lagi promil itu harus cek-cek segala macamnya. Jangan sampai setelah lahiran baru tahu ada hepatitis gitu ya Dok ya. Dan akhirnya ya itu risiko terburuknya adalah terjadi sirosis hati sehingga harus di-prevent dari awal ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Acio yang ada di Lampung dan semoga keluarga besar Ibu Acio di Lampung selalu diberikan kesehatan ya dan hatinya selalu sehat, tidak terjadi penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Terima kasih Bu Acio ya, sehat selalu. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsahtitv. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke Dok, tadi kita lanjut lagi ya. Tadi ada Bu Acio di Lampung telepon. Kita lanjutkan. Kayak yang tadi sebelum ke sirosis kan ada F1, F2 sampai F3 sampai F4. F1, F2 masih bisa ketolong lah, bisa balik. F3 bisa iya bisa enggak, F4 udah kayaknya udah susah karena udah deket sama sirosis. Betul. Nah pertanyaannya itu kayak kalau dari F1 gitu Dok ya, yang ada harapan sembuh sampai F2 deh gitu, itu nggak ada rasa apa-apa, maksudnya yang dirasain orang ini nggak ada, sehingga kayak masih ada harapan sembuh tapi nggak dirasain, deh percuma juga gitu, atau gimana Dok? Ya, karena itulah pentingnya medical check up. Untuk pengertian dari awal, adakah penyakit-penyakit tertentu yang kronik yang sedang ada dalam tubuh orang ini. Medical check penting. Karena semua penyakit fase awal nggak akan keluhan apa-apa, termasuk cancer, hati-hati ya. Nggak berasa apa-apa. Tahu-tahu udah keluhan, udah stadium 3, stadium 4 lah. Penyakit juga sama, penyakit sirosis ini. Jadi awal nggak akan berasa apa-apa. Makanya kenalilah faktor resiko terjadinya sirosis, biar kita aware. Kalau kita tahu, kita mencegah, karena kita mesti menghentikan proses kerusakan hati itu kalau kita tahu penyebabnya apa. Tapi banyak orang denial dong. Di luar sana, enggak, orang sehat nih udah bertahun-tahun gini masih sehat, saya minum gini udah sehat. Jadi orang pikir kayak, udah minum bertahun-tahun, udah pola hidup begini terus masih sehat juga gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau ada orang semisal udah kayak dengan belum adanya gejala yang muncul, simptom-simptom itu kerasa di orang itu, tapi dia punya faktor risiko kayak peminum dan lain sebagainya gitu. Semisal dia MCU Dok, itu maksudnya pasti akan ketahuan banget di MCU meskipun pakai MCU yang mungkin paketnya paket rendah gitu Dok, atau ada lanjutan gitu, di MCU-nya ada pemeriksaan lanjutan atau gimana? Harusnya mungkin MCU yang sifatnya mungkin nggak terlalu advance ya, at least kan ada pemeriksaan fungsi liver. Kedua ada ultrasound of the liver. Jadi paling tidak kecurigaan akan ada suatu proses penyakit kronis di hati bisa udah ketahui. Contoh lah, kita sering medical check up ada fatty liver. Nah kan fatty liver kan belum tentu fatty liver sesungguhnya, karena fatty liver by USG kan kita mesti cek dong apakah benar-benar true ada yang fat di dalam liver atau penyakit lain. Karena gambaran kronik hepatitis itu di USG juga gambaran peningkatan ekoparenkimal di hati. Jadi sel-sel gambaran hati itu seperti fatty liver. Seperti makanya mesti pastikan. Jadi kalau kita medical check up dan diketahui misalnya peningkatan SCPT, kenapa nih SCPT naik? Kita mesti cek. Kenapa nih gambaran fatty liver? Apakah benar memang orangnya fatty liver atau ada penyakit lain yang menyebabkan gambaran ultrasound fatty liver? Nah itu mesti tindak lanjuti, lebih diperdalam. Bukan sekira selesai, tidak. Harusnya, kecuali memang kadang-kadang semua normal, tapi penyakit berjalan terus bisa. Maka kenali. Jadi penyakit-penyakit yang memang bisa kita cegah, ya harusnya kita kenali dari awal. Oke, dan itu bisa didetek kalau kita melakukan pemeriksaan ya Dok? Ya. Oke, makanya jangan ragu kalau Anda hari ini kayak ketampar dengan omongnya Dr. Hendra. Waduh, kayaknya faktor risikonya kesebut semua nih. Nah, coba langsung cek ya Dok ya. Harus. Sebelum masuk F3 F4 ya, aduh bahaya banget ya. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya Dok ya. Ini dari Bu Alia. Ntar ini agak banyak nih Dok, saya bacain ya. Dok, ayah saya itu kebetulan mengalami sirosis hati dan juga penyakit lambung yang udah kronik. Double nih Dok, hati dan lambung ya. Keadaan sekarang perutnya itu kembung, lemes dan sakit di perut pas lagi makan dan minum.
Bukan ada masalah lambung ya dok ya. Kira-kira sudah separah apa sih penyakit sirosis hepatitisnya ya dok? Dan apakah rasa sakit saat makan juga karena sirosisnya? Nah gimana tuh dok? Kompleks banget dok kayaknya. Nah, kan kita tahu komplikasi penyakit sirosis itu kan banyak, Mas Radian. Jadi kalau kembung-kembung dengan sirosis hati-hati. Jangan-jangan bukan kembung karena angin sakit lambung. Apa itu dok? Mungkin ada cairan dalam perut dia. Kan kita tahu komplikasi daripada liver cirrhosis kan bukan hanya gangguan fungsi hati, termasuk juga gangguan fungsi vaskuler yang mungkin melewati hati terjepit. Di samping juga hati terganggu, produksi albumin hati dalam tubuh kita menurun, akan menyebabkan adanya penumpukan cairan dalam perut. Kita sebut asites. Jadi jangan-jangan mungkin dirasakan kembung tadi bukan sakit mah, bukan lambung, bukan angin, tapi air. Jangan-jangan. Nah, maksudnya cara mengecek keparahan sirosis tetap harus dilakukan pemeriksaan laboratorium maupun ultrasound paling tidak. Bisa dilihat, termasuk juga elastogram. Bahkan kalau kita curiga liver cirrhosis udah mengarah sesuatu yang lebih buruknya, perlu barangkali CT scan barangkali. Jadi untuk memastikan, jadi kita tidak bisa menilai kerusakan hati berdasarkan gambaran klinis. Tapi kalau udah jelas-jelas full blown, udah mata kuning, makin kurus muka, kan kelihatan di muka tuh, perutnya makin buncit, bengkak di kaki, hati-hati, mungkin jangan-jangan sudah terminal. Karena kenapa? Cairan menumpuk di mana-mana. Udah kuning juga, artinya kan lumayan sudah kegagalan fungsi hati yang sudah tanda kutip nih, udah tahap akhir. Kita belum tahu, makanya saya sarankan kepada ibu tadi ya, cekkan ke dokter deh, karena kita nggak tahu nih, oh ini sakit mah nih, kasih obat-obat mah biasa, padahal mungkin progression daripada penyakit hati yang terjadi. Nah, itu mesti kenali. Oke ya, oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Alia dan semoga ayahnya sehat selalu dan intinya jangan takut dan harus segera periksa ke dokter ya dok untuk menentukan, karena siapa tahu bukan penyakit lambung tuh ada cairan di situ. Betul, ya. Akhirnya menyebabkan mungkin perutnya kembung, mual dan lain sebagainya ya, dan semoga ayahnya sehat selalu. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Udah nggak keras, mau segmen terakhir aja gitu ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati, masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selama break juga tadi kita ngobrol seru banget ya dok ya, karena kayaknya nggak cukup nih dok kita ngobrol 1 jam seputar sirosis hati. Karena gini, kalau ngomongin tadi ya, orang dengan kondisi yang tidak ngerasain simptomnya, jadi merasa masih jumawa dok ya, dan akhirnya melakukan tetap faktor risiko minum dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ada di satu fase udah masuk F3 atau F4 seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin kayak ya semoga tidak terjadi, kalaupun terjadi, kalau tidak tertangani dengan baik, dia kan ngomongin dia bakal terjadi ngefek ke organ-organ yang lain. Dalam hal ini mungkin komplikasinya gitu ya. Nah itu kalau ngomongin antara dia berdiri sendiri sirosis hati plus kalau ada komplikasi, dia mortality rate-nya bisa tinggi nggak sih? Tinggi, iya. Kalau kegagalan fungsi hati disertai kegagalan fungsi ginjal, tinggi sekali angka kematiannya. Kemudian kalau misalkan kita tahu bahwa gejala komplikasi dari liver cirrhosis kan banyak. Satu menyangkut fungsi hati itu sendiri, memproduksi albumin untuk mempertahankan sirkulasi tubuh kita, memproduksi faktor pembekuan darah, metabolisme bilirubin, empedu, itu juga membentuk juga kasarnya orang kan menyaring daripada racun tubuh kita, metabolisme obat-obatan, itu gangguan fungsi hati. Kemudian struktur hati yang sirosis juga akan menyebabkan jepitan pembuluh darah, vascular system terganggu, jadi ada jepitan akibat pelebaran pembuluh darah di kerongkongan, di dalam lambung bisa terjadi. Kemudian pelebaran dari vena porta istilahnya, jadikan cairan juga akan terganggu dalam perut kita. Lama-lama cairan bertambah di dalam tubuh kita akan menjadi juga kerusakan ginjal. Yang kita sebut dengan hepatorenal syndrome, itu udah ke arah tanda kutip nih, mempercepat dia punya komplikasi dan kegagalan organ semuanya. Tapi misalnya gini dok, kalau ada orang kayak jangan sampai ke mortality rate-nya, maksudnya itu penjagaan kan memang harus dilakukan, atau at least dia periksa deh gitu ya di awal-awal seperti itu. Nah kalau udah masuk kayak
oh dok ini F1 atau F2 atau ini F3, F4 atau mungkin ke cirrhosisnya itu ada beda penanganan nggak sih dok? Kan kalau F1, F2 masih lah bisa dikembalikan lah gitu. Itu penanganannya seperti apa? Bedakah sama yang F3 sama F4 atau gimana dok? Betul, jadi kita melihat daripada proses kerusakan hati mesti kita kenali faktor apa yang menyebabkan kerusakan hati kita. Contoh bisa kena hepatitis B, ya mesti dimonitor nih. Kan ada indikasi kapan kita mulai pengobatan hepatitis B. Tidak semua orang dengan kronik hepatitis B diobati, karena ada indikasi kalau lagi tidur lelap, ya nggak usah diapa-apain. Karena konsekuensi pengobatan hepatitis B itu kan juga lifetime, lebih panjang lah kasarnya. Kedua, kalau kita punya hepatitis C, diobati karena bagus 3 bulan makan obat juga per oral akan sembuh. Jadi kenali penyakit hati yang ada. Minum alkohol ya kita kurangi dong. Kalau kita merasa kita punya fatty liver, kita kurangi. Dan kita tujuan kita menghentikan atau paling tidak memperlambat proses kerusakan hati. Agar kita tidak terjadi sudah kadung terlanjur, hatinya rusak semua, kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah, kenali dari awal dan kita berikan pengobatan sesuai apa yang terjadi pada pasien ini. Faktor resikonya di mana, penyebabnya di mana. Baru kita berikan obat sesuai dengan yang dia ada pada pasien. Jadi tiap orang berbeda. Tiap orang berbeda ya. Lebih intensif yang mungkin yang kayak udah F3, F4 dok. Tapi kan dengan harapan kayak nggak bisa kembali lagi. Terus dari awal mestinya udah tahu kita ada fatty liver ya rubahlah gaya hidup. Udah tahu kita punya ada alkohol liver disease ya alkoholnya di stop lah. Masalahnya komitmen itu susah dong. Karena banyak orang itu tadi saya nggak apa-apa yang gebuk juga banyak belum betul begitu. Ya, betul. Kalau kita apa yang kita lihat dong makin banyak faktor resiko makin cepat kerusakan hati terjadi. Jadi yang saya bilang tadi udah punya hepatitis B, ditambah juga mungkin dia obesitas, ditambah juga dia peminum alkohol, ya komplit. Makin banyak faktor resiko makin mempercepat kerusakan hati yang mungkin dibandingkan orang yang hanya satu. Gitu. Jadi Tapi kalau just in case kayak gini dok, udah F3, F4 atau bahkan lebih parahnya sudah cirrhosis gitu ya. Kalau tidak bisa kembali semula, terus fungsi pengobatannya untuk apa gitu? Untuk orang ya udah dok gitu. Memperlambat kerusakan jadi terminal liver disease. End-stage liver disease kan itu udah nggak bisa apa-apa ya. Kasarnya nih udah decompensated liver cirrhosis kan. Liver cirrhosis bisa ada dua kemungkinan secara klinis. Compensated artinya orang liver cirrhosis tapi masih tanda kutip kelihatan sehat. Kemudian ada keluhan sedikit-sedikit bengkak dan masih terkompensasi. Kalau sudah decompensated, artinya sudah liver kita nggak bisa mengkompensasi permasalahan itu akan cepat hilangnya. Ya tujuan kita, goal kita adalah memperlambat proses daripada kerusakan hati, memperlambat terjadinya dekompensasi daripada liver cirrhosis sehingga orang lebih berumur panjang. Itu goal kita. Iya dok, itu kan memang bagus tujuannya untuk memperlambat. Tapi orang kayak, aduh dok, daripada saya berobat, saya memperbaiki pola hidup aja deh gitu. Itu bisa memperlambat juga nggak atau gimana? Bisa. Contoh kita udah tahu kita obesitas, fatty liver, bahkan mungkin udah steatosis, hepatitis sudah berat banget nih fatty livernya. Dengan mengurangi berat badan, hidup sehat, menghindari faktor risiko lainnya, tidak mengkonsumsi alkohol, ngecek lain, mestinya sih mengontrol juga kadar kolesterol atau trigliserida kita ya. Oh iya. Gula kita bisa kontrol kan penyebab fatty liver kan bisa kolesterol, trigliserida, gula darah yang tinggi, disambil obesitas itu sendiri. Itu kontrol, itu kan gaya hidup. Kekejar nggak sih dok? Dalam arti kekejar dalam arti kan orang pikirnya oke, modifikasi gaya hidup oke lah. Tapi kan mungkin itu efeknya akan lumayan agak lama dibandingkan dengan pengobatan secara medis dong. Betul, ada tambahan-tambahan. Jadi paling tidak gini, kalau kita hanya fatty liver yang simpel nih, dengan mengurangi berat badan, 7-10% akan bermakna mengurangi fatty liver. Misalnya orang kita fatty liver obesitas, USG fatty liver nih, tapi kan belum sampai cirrhosis. Mungkin paling kalau dicek elastogram mungkin F1 barangkali. Mengurangi 10% berat badan itu bermakna mengurangi liver cirrhosis. Oh iya. Iya, 10% berat badan saja. Belum obat tuh ya. Belum obat, makanya itu bisa kita kenali dari awal. Oke. Jadi sebenarnya bisa di-prevent banget dari awal. Betul. Sehingga akhirnya kayak ya risiko-risiko fatty liver, hepatitis yang bisa berujung pada cirrhosis juga bisa Kita kendalikan. Dikendalikan sedari awal supaya tidak mengalami cirrhosis. Dan sebenarnya lebih baik kalau udah punya gaya hidup yang tadi disebutkan ya,
lagi-lagi kita bilang kayak minum dan sebagainya. Artinya cek dari awal ya dok ya, supaya kalau ya harapannya tidak terjadi. Kalaupun terjadi ya masih di F1, F2 masih ada harapan buat semula ya. Oke, terima kasih dokter Hendra. Kayaknya nggak cukup 1 jam, next time kita harus ngobrol lagi ya dok ya. Thank you dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Maya pada Hospital. Terima kasih. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Sama-sama. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita sama Dr. Hendra. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Daai Plus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan hati Anda. Yang minum segera berhenti aja ya. Uangnya ditabung buat jalan-jalan. Sampai jumpa.